Ya, sepertinya emas hampir nyaris tidak terkendali karena kemarin baru saja kita melihat 4.400 ditembus, tapi pagi ini kita sudah melihat mendekati level 4.500, bahkan hanya selisih $3 saja. Kira-kira apakah kita akan mendapatkan 4.500 dan akan lebih tinggi atau tidak? Atau malah setelah 4.500 dia akan justru merosot? Itu yang akan kita lihat di hari ini dan ini dia ulasannya. Oke, kalau kemarin kita sempat bahas di live streaming terkait dengan peluang ataupun potensi yang bisa terjadi pada imbal hasil treasury, ini dia. Kalau misalkan kita lihat candlestick saat ini bergerak turun ya, tapi apakah dia akan ditutup dengan bearish kita belum tahu, tapi sampai nanti malam kita perlu perhatikan. Yang jelas kemarin dengan kenaikan tersebut dia jelas di situ tertahan. Artinya kemarin yang kita tandai bahwa zona ini masih bisa membuat dia tertahan ataupun tertekan, tapi juga di sisi lain kita juga mempertimbangkan kemungkinan terburuk, yaitu terkait dengan penguatan. Nah, artinya di sini kita asumsikan saja kalau misalkan dia masih tetap bertahan di bawah 4,18%, ya otomatis ada arah yang mungkin bisa menekan ke 4,10. Kemudian kalaupun yang terburuk itu misalkan dikaitkan dengan imbal hasil terjadi kenaikan di atas 4,25%. Tapi kira-kira faktor apa yang bisa membuat dia naik lebih tinggi? Dan itu masih tanda tanya. Mungkin saja ini kaitannya dengan ekspektasi suku bunga dari Federal Reserve yang sampai saat ini semakin intens bahwa market memperkirakan akan ada 2 kali pemangkasan di tahun 2026. Tapi jangan salah, ada beberapa hal yang juga agak meragukan, yaitu kaitannya dengan data inflasi kemarin yang disampaikan oleh Williams ataupun bahkan beberapa pengamat bahwa itu adalah data yang distorsi. Nah, tapi tidak apa-apa, untuk sementara waktu kita asumsikan ini adalah area yang sangat mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat, yaitu terkait dengan penurunan ataupun recover ataupun bahkan kenaikan itu sendiri. Nah, untuk sementara waktu kita bagi dua, skenario A dan skenario B. Yang jelas, kalaupun kita lihat dari US dollarnya, dia sudah bergerak sesuai dengan apa yang kita minta ataupun harapkan. Kemarin kita melihat di candle ini dengan asumsi bahwa dia naik hanya sementara, dan asumsi kita waktu itu adalah terkait dengan kenaikan akan tertahan di zona resisten ini. Karena ini berarti cuma pull up, retest resisten sebelum nantinya dia lanjutkan penurunan tersebut. Nah, otomatis sesuai ya, masih tetap dalam jalur penurunan dari rising wedge yang sudah ditembus beberapa waktu yang lalu. Oke, berarti kalau begitu kita lihat dampaknya harusnya menguntungkan di sisi pound sterling, dan itu yang terlihat kemarin dia mulai kenaikan persis dengan apa yang kita duga, yang kita perkirakan. Tapi di sini sayangnya saya agak ragu apakah dia bisa lanjutkan kenaikan apa tidak. Kenapa? Karena posisinya di grafik 4 saya menemukan pola seperti demikian. Kalau kita lihat ini hampir mirip dengan megaphone, tapi saya rasa ini lebih cenderung kita sebut dengan ascending broadening wedge. Anda bisa perhatikan satu sisi di bagian resisten dia membuka lebar ke atas, satu sisi bagian support dia membuka lebar ke bawah. Dan ini biasanya broadening wedge atau ascending broadening wedge yang mengindikasikan sewaktu-waktu akan ada musim mungkin puncaknya, lalu kemudian dia terjadi penurunan. Nah, ini yang saya khawatirkan, sehingga akhirnya bukan buy, tapi melainkan saran saya adalah rekomendasi untuk melakukan sell. Asumsi saya, kalau misalnya kita kaitkan dengan pola yang terjadi adalah saya asumsikan begini. Jadi kalau misalnya kita asumsi dia sudah mengalami kenaikan sampai level puncak ini, maka harusnya kita mulai lihat dia turun bertahap dan ujung-ujungnya nanti break area support untuk terjadi reversal bearish. Kalau begitu, yang paling memungkinkan adalah kita juga patut berjaga-jaga kalau ternyata yang terjadi adalah kenaikan seperti ini. Nah, kalau misalkan ini yang terjadi teman-teman boleh switch strategi menjadi buy, tapi konfirmasi saat dia betul-betul tembus 1.3540 atau 1.3550. Selama itu tidak tembus, maka asumsi saya adalah yang pertama, yaitu kaitannya bahwa kenaikannya kayaknya sudah selesai, kemudian dia akhirnya bertahap meluncur dan terjadi penurunan. Ini dikaitkan dengan candle daily yang agak berseberangan ya, posisinya daily ditutup dengan sangat bullish dan bahkan dia masih tetap berada di atas MA 200. Tapi di sisi lain kita punya level historical yang juga menjaga dia dari kenaikan lebih lanjut. Nah, jadi posisi ini akan ada pertentangan antara bullish dan bearish. Tapi saya rasa sangat wajar kalau misalkan kita asumsikan nanti malam akan bergantung lagi kepada US dollar. Berhubung saya rasa per besok kita juga sudah tidak lihat lagi aktivitas yang terjadi pada pasar Inggris. Karena Inggris sendiri di hari Rabu, Kamis, dan Jumat itu akan libur perayaan Natal. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari posisi crude oil, sepertinya apa yang kemarin kita bahas betul, kondisi ini juga mendukung untuk kenaikan, dan posisinya tinggal menunggu terkait dengan break resisten terakhir, yaitu area 58.40-an.
Andai kata kita anggap 1 atau 2 hari ke depan berhasil tembus, maka yang sangat potensial mungkin terjadi adalah dalam 1 minggu ataupun 2 minggu ke depan, kita mungkin akan melihat kembali harga berada di area $60. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti juga bisa kita kaitkan dengan seasonal trade, di mana harga minyak biasanya malah kenaikan di akhir tahun, lalu kemudian di awal tahun. Ya, ini kaitannya dengan libur panjang ataupun libur tahun baru. Tapi juga jangan lupa bahwa di kuartal pertama tahun 2026, OPEC jelas memutuskan untuk menghentikan kenaikan produksinya sementara. Nah, posisi ini akan sangat menguntungkan untuk harga minyak, sehingga kalau misalkan dia berhasil bertahap naik di atas level $60, sangat mungkin dia mengejar area 62 ataupun $63 atau bahkan 65 sampai $67. Jadi ini yang kemungkinan bisa kita manfaatkan, apalagi setelah beberapa waktu yang lalu dia tertahan di level $55. Tapi jangan senang dulu, karena posisi ataupun proyeksi untuk tekanan turun juga masih bisa terjadi, apalagi kalau misalkan gangguan oversupply ataupun bahkan dari posisi perdamaian Rusia-Ukraina ataupun bahkan katakanlah sanksi untuk Iran dicabut, maka ini akan bisa terjadi penurunan dan mungkin akan lebih rendah di bawah level $55. Nah, jadi untuk sementara waktu saya buy, tapi tetap aware dengan kondisi resisten. Kalau lihat dari normanya, apa yang terjadi kemarin dan sepanjang hari ini, kita sudah melihat alur kebalikan ataupun reversalnya sudah mirip dengan apa yang terjadi di sisi kiri. So, prioritas utamanya adalah penembusan di atas 5810, lebih baik lagi kalau 5840, dan lanjut ke 5890 dan mendekati level 59. Kalau ini terjadi, maka kita tinggal tunggu saja. Beberapa tahap berikutnya adalah penembusan di level $59. Kalau ya, berarti definitely skenario kita untuk mencapai level $60 sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Nah, terakhir kalau kita lihat dari gold, setelah terjadi kenaikan tadi pagi sampai ke level 4497 atau kata lain kita anggap saja mendekati level 4500, kita lihat terlebih dulu di grafik daily. Ini semakin membuka peluang kesempatan untuk terjadinya kenaikan sampai 4530-an yang kita nantikan dari sejak minggu yang lalu. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia sanggup? Karena setelah kenaikan kemarin, harusnya ya, definitely akan terjadi karena dia sudah tembus dari level 4381 yang bertahan dari sejak bulan Oktober. Kalau lihat dari prioritasnya, saya rasa kenaikan ini bukan terakhir, melainkan masih akan ada potensi-potensi berikutnya. Dan itu pula yang sempat kita lihat di grafik H4. Kalau lihat dari polanya yang sudah tembus di atas level resisten dari trend channel, maka peluang berikutnya adalah Fibonacci expansion 161,8 adalah 4583. Jadi bukan 4530 tapi melainkan 4583. Itu pun dengan catatan bahwa faktor-faktor fundamental baik itu makro ataupun bahkan geopolitik masih terus memanas, sehingga kita anggap bahwa penurunan ataupun swing low itulah kesempatan kita tetap melakukan buy. Seperti yang kemarin kita bahas di live streaming, setiap dip, setiap correction, itulah kesempatan kita terus melakukan buy sampai kecuali ada pengecualiannya, yaitu kaitannya dengan penurunan di bawah level support tertentu. Dan untuk kali ini, support tertentunya adalah di bawah 4300. Tapi untuk jangka pendek, yang terjadi ataupun yang dikhawatirkan terjadi adalah kalau dia terjadi koreksi di bawah 4380, itu kemungkinan juga akan mengakibatkan dia reversal bearish untuk temporary atau short term. Kenapa? Karena 4380 itu adalah level all time high sebelumnya di bulan Oktober. Nah, kaitannya dengan grafik K1 juga terlihat jelas. Kalau misalkan sudah seperti ini, biasanya kenaikannya lebih tinggi dan itu yang terbukti. Dan saat ini saya menggunakan Fibonacci retracement dari area 4337 sampai puncak 4497. Saya akan mengandalkan zona 23,6%, 38,2%, ataupun bahkan 50%. Tapi kalau misalkan secara ekstrim, anggap saja akan terjadi koreksi yang paling ekstrim, maka saya akan mengandalkan area golden zone di area 4398 dan itu adalah 61,8%. Tapi pada dasarnya, baik area 4459 ataupun 4436 atau bahkan 4417 sekalipun, itu adalah area buy yang sangat potensial. So, Anda bisa prioritaskan, bisa pilih mana area yang bisa dilakukan untuk lakukan buy. Tapi untuk sementara ini, clue-nya adalah semua faktor fundamental makro ataupun geopolitik mendukung untuk bullish, sehingga berapapun level support yang dia sentuh ataupun dia koreksi, itulah kesempatan untuk kita lakukan buy karena kemungkinan target berikutnya adalah 4.500 sudah di depan mata. So, kalau kita terakhir lihat dari potensi yang bisa terjadi, maka saya akan menggambarkan trendline channelnya seperti demikian. Saya ambil dari area yang terendah di zona ini,
kemudian extensionnya, lalu kemudian bagian yang sejajar kita arahkan dengan area tertingginya. Nah, kurang lebih seperti ini. Maka nanti kita akan lihat potensi dari pergerakan selanjutnya untuk emas masih berada dalam jalur kenaikan di dalam trend channel baru yang lebih tinggi. Dan Anda bisa lihat sini 4500, 4520 ataupun bahkan tadi yang di grafik daily adalah 4534.